Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan, Maya, pimpin doanya. Oke, baik Ibu. Mari teman-teman kita sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Membersalam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana nih kabarnya? Maya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Untuk hari ini, siapa yang belum hadir? Bagus, Bu. Agus belum hadir ya? Agus Iya, aja Ibu. atau ada lagi? Sama Venita. Venita ya, berarti Agus dan Venita. Yang lainnya hadir ya. Ya, ya, Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru yaitu penerapan aturan sinus dan kosinus. Ya, kemarin kan kita sebelumnya sudah belajar tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita belajar, kita lihat dulu nih tujuan pembelajaran hari ini apa aja sih? Yang pertama, itu peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan sinus dan kosinus untuk menghitung sisi dan sudut pada segitiga sembarang. Lalu peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan aturan sinus dan kosinus. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran untuk hari ini, ya. Nah, Ya, kalian Ibu. tahu nggak sih bagaimana cara kita bisa mengukur pohon tanpa harus memanjatnya? Maya tahu nggak gimana caranya? Lewat bayangan, Bu. Lewat bayangan, betul, bisa lewat bayangan juga. Nah, nanti kita lihat ya untuk penerapannya atau gimana sih caranya kita bisa ngukur tinggi pohon tanpa harus memanjatnya. Nah, kalau gimana kapal bisa menentukan jaraknya dari daratan menggunakan sudut? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Saya nggak tahu, Bu. Maya belum tahu ya, yang lain ada yang Belum, Bu. tahu? Belum ya? Oke, nanti kita belajar sama-sama ya, gimana caranya kapal bisa menentukan jaraknya dari daratan menggunakan sudut. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita Ibu punya video nih. Nah, di sini ada video nih. Nah, ya, tadi udah lihat sedikit ya tentang videonya. Ya, Ibu. Mister John itu tadi ingin mengantar barang, tapi bensinnya tuh nggak cukup. Nah, gimana cara Mr. John menentukan jarak terpendek untuk ke pom bensin? Kenapa jarak terpendek, Bu? Karena yang tadi bensinnya tuh tinggal sedikit. Jadi, Mister John berpikir gimana ya caranya biar bensin itu tetap cukup untuk sampai ke pom bensin. Ya, itu salah satu contoh penerapan aturan sinus dan kosinus. Nah, selain itu, kita bisa lihat penerapan aturan sinus dan kosinus itu di bidang arsitektur. Yang pertama, memastikan stabilitas struktur bangunan, menentukan panjang dan lebar yang tepat untuk elemen struktural seperti balok dan kolom. Di bidang fisika itu ada menghitung kecepatan, percepatan, dan gaya dalam situasi yang melibatkan gerakan melingkar atau osilasi. Nah, ada lagi nih di bidang yang lainnya, yaitu di bidang teknologi. Jadi penerapan
matematika itu bisa juga nih di bidang teknologi. Salah satunya pemrosesan sinyal digital di mana mereka membantu dalam pengodean dan dekodean data. Nah, yang terakhir ini ada penerapannya yang tadi Mr. John ya, yaitu merencanakan rute. Menentukan arah yang harus Anda ambil untuk mencapai tujuan dengan jarak terpendek, seperti kasus Mr. John sebelumnya. Sekarang Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu kalian nanti mengerjakan lembar kerja peserta didik secara berkelompok ya. Di sini sudah ada nama-namanya. Nah, nanti kalian langsung berkelompok saja ya untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Ya, nih LKPD-nya Ibu tampilkan ya, tapi sudah Ibu kirimkan ke perwakilan kelas ya, ke PJ-nya sudah Ibu kirimkan. Nah, ini contoh LKPD-nya yang Ibu kirimkan, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini ada tujuan pembelajaran, seperti tadi yang sudah kita bahas, tujuan pembelajaran hari ini. Lalu ada petunjuk pengerjaan, nanti kalian baca ya. Yang pertama ada bekerjalah dalam kelompok kecil 4 sampai 6 orang, sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi tadi ya. Lalu yang kedua, Iya, Ibu. diskusikan soal dan temukan solusi bersama. Yang ketiga, tuliskan jawaban beserta langkah-langkah penyelesaian. Yang keempat, presentasikan jawaban kelompok kepada kelas. Jadi nanti perwakilan presentasikan ya untuk jawabannya. Iya, Ibu. Oke, sudah jelas ya. Sekarang Sudah, silakan Ibu. kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Oke, baik. eh Gimana kelompoknya? Ada kendala? Kelompok Maya gimana? Ada kendala tidak untuk pengerjaannya? Hmm, sejauh ini enggak, Bu. Oke, kelompok Maya aman ya? Tidak ada kendala? Tidak, Ibu. Oke, nanti bisa saling ini ya, saling membantu. Misal Maya sudah mengerti, nanti bantu ke teman kelompoknya yang belum mengerti ya cara mengerjakannya. Oke, Ibu. Oke. Oke, sudah habis waktunya untuk berdiskusi. Gimana? Sudah beres semua? Pertanyaannya sudah dijawab? Sudah, Bu. Sudah semua. Sudah ya? Oke, Ibu hentikan dulu ya layarnya. Nanti kalian coba presentasikan. Oke, sekarang coba kelompoknya Maya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Perwakilan aja, Bu. Iya, perwakilan saja. Silakan Maya. Beni, Bu, perwakilannya. Perwakilannya Beni. Benny Ya, kayaknya keluar deh. Ya udah Maya aja deh Maya. Silakan Maya bacakan kesimpulan dari LKPD hari ini. oke, aturan sinus menghubungkan dari perbandingan sisi dengan sinus sudut berhadapan. Jadi aturan sinus berguna saat diketahui dua sudut satu sisi atau dua sisi satu sudut tidak diapit. Aturan kosinus menghubungkan kuadran satu sisi dengan dua sisi lain dan kosinus sudut diapitnya. Aturan kosinus berguna saat diketahui tiga sisi atau dua sisi satu sudut diapit. Keduanya penting untuk menyelesaikan segitiga sembarang. Sudah Maya Sudah, Bu. kesimpulannya? Oke, tadi kesimpulan dari kelompok Maya yaitu aturan sinus menghubungkan perbandingan sisi dengan sinus sudut berhadapan. Betul ya, aturan sinus juga berguna saat diketahui dua sudut satu sisi atau dua sisi satu sudut yang tidak diapit. Itu sudah betul ya. Oke, Iya, terima Ibu. kasih kelompok Maya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Maya. Oke, Oke, Ibu. Makasih, Bu. iya, oke, sudah semua ya maju untuk presentasi.
Ya, Nah, Ibu, sudah. oke, nanti LKPD-nya silahkan kumpulkan ke Ibu ya, nanti melalui PJ kelas ya, nanti silahkan kumpulkan ke PJ, lalu PJ nanti kumpulkan ke Ibu ya. Baik, Ibu. Oke, selesai untuk pembelajaran hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Kerja kelompoknya bagaimana? Coba Mayawi gimana perasaannya untuk kerja kelompok hari ini? Sangat sangat menyenangkan, Bu, bisa berpendapat satu sama lain. Menyenangkan ya, bisa bekerja sama secara kelompok, bisa berbagi Ya, Ibu. pengetahuan gitu ya, bisa bareng-bareng belajarnya. Jadi tidak hanya kalian mendengarkan ibu menjelaskan, tapi kalian juga berinteraksi sesama teman-temannya ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, untuk pelajaran kali ini, tadi kita udah belajar apa? Yaitu penerapan aturan Aturan sinus dan kosinus. cosinus. Ya, ternyata penerapan aturan sinus dan cosinus itu ada di berbagai bidang ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa tadi? Untuk mengukur jarak kapal ke dermaga, ya. Untuk Ya, Ibu. mengukur jarak satu pesawat dengan pesawat lain. Nah, itu bisa pakai aturan sinus ya. Nah, itu contoh-contoh aturan sinus di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi di dalam kegiatan berkelompok, kalau misalnya kalian masih belum bisa atau tadi masih ada yang salah-salah nih, kalian tenang aja. Itu berarti otak kalian itu sedang bekerja keras untuk memahami konsep yang baru. Karena kan tadi kita belajar konsep baru ya, yaitu penerapan aturan sinus dan cosinus. Jadi kita tuh akan bekerja keras nih otaknya untuk memahami konsep tersebut. Jadi kalian tenang aja, itu namanya salah satu proses dalam pembelajaran ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, silahkan dipimpin lagi doanya. Siapa sekarang yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Boleh, silahkan Maya pimpin doanya. Baik, teman-teman dan Bu Guru, mari kita berdoa sebelum menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Terima kasih, Ibu. Sama-sama semuanya. Selamat istirahat semuanya ya. Jangan Ya, lupa Ibu. dilihat lagi ya pelajaran-pelajarannya untuk materi selanjutnya. Sampai jumpa.